Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Mungkin ada sebahagian dari kita saat ini ingin menikmati kenikmatan yang kita peroleh pada subuh yang berbahagia ini, yaitu solat berjamaah. Akan tetapi dikarenakan ada halangan, ada hambatan yang lahir atau yang terjadi bukan dari keinginan mereka, apa mungkin karena mereka sakit atau keadaan saat ini yang tidak bisa mereka menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mungkin saja ada sebahagian dari kita yang kesempatan Allah berikan kepada mereka, akan tetapi enggan untuk menunaikannya. Karena kenapa? Karena iman tidak hadir di dada mereka. Maka sepatutnya dengan apa yang kita peroleh pada subuh yang berbahagia ini, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan apa yang kita peroleh. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila tidak ada perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mungkin saja pada subuh yang berbahagia ini kita belum menikmati yang namanya kenikmatan iman dan Islam ini. Dari Mekah atau Madinah Islam ini lahir, sampailah kepada Aceh ini, khususnya Susuk ini, Islam itu berkembang, Islam itu sampai. Makanya setiap kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan segan-segan, jangan pernah kita pelit dengan membalas dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita i'tikaf di rumah Allah ini dan berzikir kepada Allah Ta'ala, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan sebagai pengingat kembali. Ada satu kisah yang mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bernama Talhah bin Ubaidillah. Pada suatu hari, Talhah bin Ubaidillah bermimpi tentang dua sahabat mereka, yang mana dua sahabat ini dari suku Qud'ah, ya, yang memiliki sifat yang sangat luar biasa. Mereka akan membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara materi ataupun non materi. Pada suatu ketika
ada panggilan jihad yang mana mereka mengikuti jihad tersebut. Kedua sahabat Talhah ini mengikuti jihad fi sabilillah. Akan tetapi ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang syahid di medan jihad, dan satu orang lagi pulang dengan membawa kemenangan. Kemudian setahun berlalu, baru salah satu sahabat lagi yang selamat dari peperangan tersebut meninggal dunia dalam keadaan sakit. Ya. Pada suatu malam, Talhah bin Ubaidillah bermimpi dengan dua sahabat ini, yang mana dalam mimpi tersebut Talhah melihat dua sahabat mereka dan termasuk Talhah berdiri di depan pintu surga. Tiba-tiba ada suara yang memanggil nama salah satu sahabat mereka, yaitu sahabat yang meninggal karena sakit, bukan karena syahid di medan pertempuran. Tiba-tiba panggilan tersebut menyuruh salah satu sahabat ini untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Setelah nama sahabat dipanggil yang meninggal karena sakit, baru kemudian sahabat yang meninggal karena syahid di medan peperangan yang kedua masuk ke dalam syurga. Dikarenakan Talhah belum meninggal, maka di dalam mimpi tersebut suara tersebut menyuruh Talhah untuk kembali karena dia belum meninggal. Esok pagi Talhah menceritakan tentang mimpi yang dialaminya semalam kepada para sahabat. Sahabat heran, mengapa sahabat yang meninggal karena sakit duluan dipanggil ke dalam surga daripada sahabat yang meninggal karena syahid. Hal tersebut sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Talhah, "Ya Talhah, ceritakan kembali kepada saya apa yang menjadi mimpi engkau tadi malam." Maka Talhah menceritakan sangat detail kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan mimpi tersebut. Para sahabat heran, "Ya Rasulullah, kenapa orang yang sakit duluan yang dipanggil ke dalam surga daripada yang syahid di medan peperangan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah yang sakit, yang meninggal karena sakit ini, dia bisa menikmati Ramadan selanjutnya? Sebelum dia meninggal, apakah dia menikmati Ramadan?" "Iya ya Rasulullah." "Apakah dia beribadah kepada Allah Ta'ala pada Ramadan tersebut?" "Iya ya Rasulullah." Maka dia berhak duluan memasuki surganya Allah daripada orang yang syahid. Dari kisah ini kita bisa menilai, dari kisah ini kita bisa mengambil intisari bagaimana keutamaan Ramadan ini apabila kita isi betul-betul dengan amaliyah yang benar. Berapa kali selama hidup kita ini, karena yang bisa menilai diri kita ini kita sendiri, tidak bisa orang lain. Karena yang tahu apa yang kita kerjakan setiap Ramadan itu kita sendiri, bukan orang lain. Berapa kali kita sudah menikmati Ramadan? Apakah dari 35 atau 1420 hingga saat ini 1447 Hijriah. Bagaimana kualitas Ramadan kita lalui? Apakah kita isi dengan amal ibadah yang penuh keikhlasan atau hanya memenuhi seremonial
Ramadan setiap tahunnya. Karena yang kita kejar di dalam Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah pengampunan dari Allah Ta'ala. Karena kita harus sadar, setiap Bani Adam, anak Adam, itu selalu dalam keadaan berdosa. Akan tetapi setiap pendosa yang baik adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan ini Ramadan sudah memasuki fase kedua. Setengah bulan sudah kita lalui. 15 hari yang lalu kita sudah melewati Ramadan. Setiap hari harus kita evaluasi. Kalau orang berdagang, mungkin ada orang tua kami yang berdagang di dalam rumah Allah ini, pasti setiap hari menghitung hari ini berapa yang berada di dalam toko. Kemudian pada petang hari hitung berapa yang sudah keluar dan berapa laba yang kita peroleh. Begitu juga hari ini atau yang kemarin yang sudah kita lalui. Apakah kita berada pada golongan orang-orang yang merugi atau golongan orang-orang yang beruntung? Karena apabila kita melewati Ramadan ini dengan keadaan atau kita tidak memperoleh ampunan dari Allah Ta'ala, betul-betul kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena pintu surga di dalam Ramadan ini Allah buka seluas-luasnya. Mafhumnya apa? Setiap amal ibadah yang kita laksanakan, baik itu yang bersifat wajib ataupun sunat, betul-betul Allah balas dengan penuh kebaikan. Ya. Kalau wajib memang tingkatannya sangat tinggi yang harus kita laksanakan. Karena ulama mengatakan amal ibadah yang sunnah saja yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini seakan-akan bernilai wajib. Maka dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas amal ibadah kita, supaya apa? Supaya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Kita tidak tahu perjanjian kita dengan Allah Ta'ala, yang mana yang jelas kullu nafsin za'iqatul maut. Yang jelas setiap yang bernyawa pasti akan kembali, yang akan merasakan kematian. Kita tidak tahu kapan, apakah hari ini menjadi hari terakhir kita puasa, atau tahun ini kita menikmati puasa terakhir kita, atau Allah masih memberikan kepada kita untuk memperbaiki Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun yang akan datang. Yang jelas kita diperintahkan untuk memperbaiki amal ibadah kita, supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan penuh kebahagiaan. Mungkin ada saudara kita, sanak saudara kita, adik kita, atau sahabat kita yang mana tahun lalu merencanakan bersama dengan kita bagaimana Ramadan tahun depan kita lebih baik, lebih bagus. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Bukan karena sakit kita menentukan, oh dia tidak lama lagi di sini. Bukan karena dia sudah lemah fisiknya menentukan dia tidak lama lagi di dunia ini. Mungkin saja orang yang kuat, yang sehat fisiknya Allah panggil. Maka di saat hari ini, saat ini Allah masih memberikan kesempatan, maka pergunakan dengan sebaik mungkin kesempatan ini.
Karena Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, hal sesuatu yang paling sangat jauh, yang sangat-sangat jauh adalah masa lalu. Kita tidak bisa mengulang lagi masa lalu. Hari ini, saat ini adalah waktu yang dianugerahi kepada kita oleh Allah Ta'ala. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang tua kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam bertutur kata. Tidak lain dan tidak bukan ad-dinun nasihah. Kita saling menasihati. Karena Nabi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua, ya, untuk saling menasihati, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Mungkin kita bisa melihat, kita bisa merubah diri kita, tiba-tiba kita merubah, tergerak hati kita untuk lebih baik, dikarenakan kita melihat amal ibadah orang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama kita ini saling menasihati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.